Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO perusahaan PT Raja Roti Cemalang Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu BLC, yaitu produksi tepung roti. Nah, harusnya IPO ini muncul tuh di bulan September, listingnya di bulan Oktober. Tahunnya munculnya tuh di bulan Januari, teman-teman. Muncul di bulan Desember, listingnya di bulan Januari. Ini agak telat sih, nggak tahu sih kenapa telat. Oke, kita langsung saja untuk lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. PT Raja Roti Cemalang perusahaan berdiri sejak September tahun 2015 di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Awalnya fokus perusahaan adalah pada produk tepung roti untuk memenuhi kebutuhan toko bahan kue di area Jabodetabek, namun berkembang hingga mencakup pasar nasional dengan memiliki sistem jaminan halal (SJH) dan menerapkan sistem keamanan pangan (HCCP). Perusahaan dapat memperluas segmen pemasaran ke pelanggan B2B, khususnya industri meat processor modern. Perusahaan terus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mengupdate teknologi baru seperti penggunaan mesin elektropacket dalam pembuatan roti dan penerapan sistem manajemen keamanan pangan ISO. Perusahaan telah diberikan kepercayaan sebagai mitra toll manufacturing oleh PT Daeseng Food Indonesia dari Korea dan berhasil menarik sekitar 150 pelanggan B2. Keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan merupakan bukti komitmen perusahaan dalam menjaga standar kualitas dan keamanan produknya, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang terus berubah. Untuk alamat emitennya yaitu Kampung Pulau Kendal LT 002 LW 003 Kelurahan Setia Asi, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17215. Nomor teleponnya 021 2908 4611. Untuk situs perusahaan emitennya yaitu http://www.rajaroticemalang.com. Nah, jadi kalau kita lihat untuk ringkasan perusahaan ini ya, ini perusahaan tepung roti teman-temannya. Nah, jadi kita sudah tahu ya teman-temannya bahwa perusahaan ini mau melakukan IPO itu. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini adalah produsen tepung roti berkualitas tinggi teman-teman. Ini dia produknya, mungkin pernah ditemuin teman-teman tepung roti yang gini. Ya, mungkin kalau di Indomaret ada nggak ya? Nah, mungkin kalau kita lihat di sini mungkin ada ya teman-teman. Nah, inilah nama tuh produknya mau makan IPO, itu dia. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 291.500 lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 30,01%. Harga penawaran rentang dari 200 sampai 210. Dana diperoleh sekitar 58 miliar sampai 61 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 18 Desember tahun 2024 sampai di tanggal 20 Desember tahun 2024. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 3 Januari sampai di tanggal 7 Januari tahun 2025. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 7 Januari tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 9 Januari tahun 2025. Untuk underwriter yaitu XA NH Koridor Sekuritas Indonesia masuk ke papan pengembangan, yang dimana mendapatkan waran 2 saham mendapatkan 1 waran yang biasa sih, yang cukup menarik teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek 100% akan digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja yang penggunaan meliputi peningkatan stok bahan baku, termasuk biaya operasional yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan energi gas listrik, di mana modal kerja tersebut digunakan oleh perusahaan untuk mendukung pertumbuhan penjualan produk perusahaan. Sedangkan dana yang diperoleh dari perusahaan dari pelaksanaan sel 1 seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja, yaitu persediaan bahan baku dan biaya operasional. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca untuk websitenya itu. Oke, kita masuk ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominalnya yaitu 25 per saham. Oke, kita lihat sih ada Ali, ada PT Gana Global Industry, ada Agus, lalu masyarakat. Nah, yang di stok penuh ke Bursa Efek Indonesia nanti sekitar 971 juta lembar saham teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum.
sesuai dengan peraturan OJK nomor 25 tahun 2017 untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari harga penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Pemegang saham perusahaan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif, para pemegang saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di perusahaan sebagaimana dituangkan dalam. Yang pertama, si Ali Sudarsono, pemilik lumayan juga temannya sekitar 421.936.056 lembar saham pada tanggal 2 September tahun 2004 dan seterusnya teman-temannya. Kalau kita lihat sih ada PT Ganana, lalu ada Agus. Nah, selain itu berdasarkan surat pernyataan pengendali perusahaan tanggal 2 September tahun 2004 bahwa pengendali perusahaan yaitu Ali Sudarsono menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengendalian pada perusahaan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran penawaran umum perdana saham perusahaan menjadi efektif. Itu dia. Nah, jadi katanya nggak boleh mengalihkan sama sekali ketiga ini itu. Oke, kita lihat dulu untuk struktur pemegang sahamnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ali Sudarsono, PT Ganada Global Industri, lalu ada Agus. Nah, yang paling ini ya pengendalinya pastinya si Ali Sudarsono ini teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan keuangannya. Nah, kita lihat dulu ya. Untuk jumlah asetnya di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 meningkat lagi, tapi di tahun 2024 sedikit mengalami penurunan. Ya, mungkin teman-teman tanya, apakah ini masuk ke papan akusasi? Sedangkan untuk asetnya tuh nggak menyampai 50 miliar. Nah, dikarenakan dilampirkan nama tuh untuk laporan keuangannya tuh sampai 4 tahun atau 3 tahun, artinya ini masuk ke papan pengembangan teman-teman itu. Untuk jumlah liabilitasnya ya, untuk utangnya, untuk jumlah utangnya kalau kita lihat sih dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 meningkat, tapi di tahun 2024 sedikit mengalami penurunan. Lalu untuk jumlah ekuitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, itu dia. Oke, kita masuk ke laporan laba rugi dan penghasilan komposisi lainnya teman-teman. Kita lihat di tahun 2021 untuk penjualannya mengalami peningkatan di tahun 2022, di tahun 2023 meningkat lagi. Coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024 sampai di bulan Juni. Ternyata kalau kita lihat sih di tahun 2024 sedikit mengalami penurunan dia itu. Oke, kita langsung masuk ke laba bersih periode tahun berjalannya. Di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2023 mengalami peningkatan lagi. Coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024 sampai di bulan Juni. Ya, kalau kita lihat sih di tahun 2024 tuh mengalami penurunan yang agak signifikan juga teman-temannya. Nah, ini dia. Yang ini teman-temannya. Oke, coba kita lihat untuk laba bersih di tahun berjalannya. Nah, kalau kita lihat sih di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2023 meningkat lagi. Coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024 sampai di bulan Juni. Tahunnya kalau kita lihat sih mengalami penurunan hampir 100% teman-teman. Dia mengalami penurunannya kalau kita lihat ya itu. Oke, kita lanjut ke kebijakan dividen. Setelah penawaran umum perdana saham ini mulai tahun buku 2024, artinya mulai tahun buku ini ya, manajemen perusahaan berencana membayar dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% atas laba bersih tahun berjalan perusahaan ini. Nah, besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas perusahaan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja,
belanja modal dan rencana investasi perusahaan di masa yang akan datang itu. Ya pastinya ini nanti dirapatkan lagi ya teman-temannya di rapat umum pemegang saham nanti itu. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di bab 10 untuk profesor ini itu. Oke, kita masuk ke policy untuk BLC di tahun 2023 untuk harga di 200 dan juga di 210. Untuk PBP-nya di 200 yaitu 10,27 kali, untuk di 210 yaitu 10,78 kali. Untuk PEL-nya di 200 itu 41,60 kali, untuk di 210 itu 43,68 kali. Untuk BP-nya yaitu 19,48, untuk DEL-nya 156,78%, untuk OI-nya 24,68%, untuk EPS 4,81. Untuk jumlah saham di setelkan penuh adalah 971 juta, untuk ekuitas itu 18,9 miliar, untuk laba bersih yaitu 4,6 miliar, untuk total hutang itu 29 miliar, untuk market cap di 200 yaitu 194 miliar, untuk market cap di 210 yaitu 204 miliar. Nah, kalau kita lihat untuk policy di tahun 2023 cukup mahal. Kurang menarik ya teman-temannya. Ya perusahaan roti dan juga policy kalau kita sih cukup mahal teman-teman itu. Oke, coba kita lihat di tahun 2024 apakah cukup menarik. Nah, ini jika disetahunkan ya teman-temannya untuk nama tuh laba bersihnya. Untuk harga di 200 dan juga di 210. Untuk PBP-nya yaitu 9,92 kali di 200, untuk di 210 yaitu 10,42 kali, untuk PEL-nya di 200 yaitu 147,62 kali, untuk di 210 yaitu 155 kali. Untuk BP sama 20,15, untuk DEL juga sama 142,98%, untuk OI juga sama 6,72%, untuk EPS 1,35. Untuk jumlah saham yang disetelkan penuh ada 971 juta. Untuk ekuitas yaitu 19 miliar, untuk laba bersih yaitu 1 miliar, untuk market cap yaitu untuk jumlah sahamnya yaitu 971 juta, untuk ekuitas yaitu 19,5 miliar, untuk laba bersih yaitu 1,3 miliar, untuk total hutang yaitu 27 miliar, untuk market cap di 200 yaitu 194 miliar. Untuk market cap di 210 yaitu 204 miliar. Nah, kalau kita lihat sih nggak jauh beda policy-nya. Ya, kalau kita PEL-nya aja lumayan tinggi teman-temannya di tahun 2024 jika disetahunkan. Sedangkan di tahun 2023 masih mending teman-teman. Itu tapi ya PBP di tahun 2023 agak gede ya dibandingkan di tahun 2024 agak sedikit menurun ya. Tapi ya kalau kita lihat sih masih cukup mahal banget teman-teman itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham BLC dari tahun 2001 ke tahun 2024 selalu meningkat dari segi pendapatannya teman-teman itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana digunakan untuk modal kerja 100% semuanya. Yang ketiga, untuk underweighted dari IPO saham BLC adalah XA. Kurang menarik menurut saya karena sering buang hari pertama. Mari kita lihat dulu untuk trade recordnya di tahun 2023 untuk XA teman-teman. Nah, Elite kalau gak salah sih di tahun 2023 di bulan Januari awal ini teman-teman. Kalau kita lihat sih Elite hari pertama ternyata 1 kali ALB, Wine 3 kali A, Laju 1 kali A, PEC dan King 2 kali ALB. PTMP ditutup di zona hijau 19%, CLSN 14%, GTM 3 kali ALB, PTPS 1 kali ALB waktu lalu 35% ya. Nah, kalau kita lihat aja PTPS aja ALB dia teman-teman di papan pengembangan ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di tahun 2024 asli minus 11%. Kalau gak salah sih dalam 3 hari gocap ya teman-temannya. MHKI 3 kali A. MHK ini kalau gak salah sih opennya gak A ya teman-temannya. Hijau sempat ke merah dulu ke bawah lalu diangkat baru A dia teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk track record untuk underweight untuk BLCC ini tidak cukup menarik banget bagi saya teman-teman itu. Yang keempat, IPO saham BLCC policy tergolong lumayan mahal banget. Nggak mahal banget sih, meskipun harganya kecil tadi teman-temannya di 200. Ya agak jauh beda seperti MDI ya. MDI itu lumayan mahal banget itu. Kalau ini lumayan mahal aja teman-teman itu. Yang kelima, bersama listing saham BLCC memberikan waran yang dimana dua saham dapat satu waran yang sangat menarik. Ya kalau kita sih kalau ada waran pastinya cukup menarik ya teman-temannya. Tapi kalau kita lihat yang pernah ada bagi waran juga 2/1 ya ALB dia teman-teman.
di tahun 2024 belum ada ya. Nah, dan juga kalau kita lihat sih XA ini baru di tahun 2025 dia ngawal IPO lagi teman-teman. Nah, apakah dia akan dibuat jelek dulu baru nanti dibuat bagus, nanti kita lihat teman-temannya itu. Yang keenam, IPO saham BLCC lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja, IPC aja. Nah, kalau misalkan bisa hijau dan juga sudah cuan cukup lumayan ya IPC aja, jual cuan itu. Nah, nanti saya update lagi teman-temannya untuk nama tuh profesor finalnya. Itu dia. Nah, jadi kalau menurut saya sih untuk BLCC ini kurang menarik. Ya, dari untuk usahanya juga ya kurang menarik juga ya, tepung roti. Yang kedua, polisi itu cukup mahal, dan juga kalau kita lihat sih untuk track record underwriternya juga kurang mendukung, dan juga untuk jumlah saham tadi itu nggak tahu banyak ya teman-temannya, itu cepat banget distribusi. Dan juga kalau saya perhatikan sih bisa saja 50% sih untuk dana bank ke retail nanti itu. Nah, nanti saya update lagi ya teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk IPO saham BLCC ini. Ya, di tahun 2025 di bulan Januari banyak banget ya teman-temannya untuk IPO ya. Mungkin saya akan update lagi teman-temannya untuk nama tuh jadwalnya itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.